Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel saya, Dani Danila, channel edukasi hukum. Video saya kali ini tidak seperti video-video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang materi perkuliahan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu sumber perkuliahan, yaitu buku. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjelaskan tentang perbedaan antara buku ajar dan buku lainnya. Langsung kita simak videonya, ini dia. Bapak Ibu dosen, serta para peneliti dan rekan-rekan mahasiswa, juga termasuk kelompok-kelompok penulis yang sedang menyaksikan video ini. Untuk mempersempit pembahasan dalam video saya kali ini, saya hanya membatasi terhadap perbedaan dari 5 jenis karya tulis yang dikategorikan sebagai bahan atau buku yang menjadi sumber materi pembelajaran. Pertama adalah buku ajar, yang kedua buku referensi, kemudian yang ketiga buku monograf, yang keempat buku diktat, dan yang kelima adalah buku modul pembelajaran. Saya sudah mencari beberapa referensi terkait dengan definisi dari kelima jenis buku ini. Pertama adalah buku ajar. Saya kutip dari www.duniadosen.com yang mengemukakan pendapat dari Kurniawan dan Suroso, mendefinisikan bahwa buku ajar adalah buku yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, yang memuat bahan ajar sesuai kurikulum yang berlaku. Jadi penegasannya di sana adalah buku itu memang diciptakan untuk mahasiswa sebagai bahan ajar mengikuti perkuliahan. Sudah ditegaskan di sana. Lalu pengertian buku referensi ini saya kutip dari Panduan Penulisan Buku Teks Dikti, mendefinisikan bahwa buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Urutan materi dan struktur buku teks disusun berdasarkan logika bidang ilmu atau content oriented, dan buku ini diterbitkan secara umum dan dipasarkan. Nah, sudah mulai nampak perbedaan dari definisi. Kalau yang tadi khusus untuk mahasiswa mempelajari mata kuliah tertentu, nah buku referensi ini lebih luas untuk dipasarkan, tidak hanya untuk mahasiswa. Selanjutnya pengertian buku monograf saya kutip dari www.penerbitdepublish.com, menuliskan bahwa buku monograf adalah merupakan hasil karya tulis yang ditulis oleh seorang ahli atau spesialisasi di bidangnya. Monograf merupakan bentuk tulisan tentang sub bidang ilmu spesifik. Pada dasarnya monograf seperti laporan penelitian. Nah, ini lebih sempit lagi dia pembahasan dalam monograf ini. Dia hanya, kalau kita ambil tadi buku teks misalkan, dalam satu bab itu diulas dan dikemas lagi menjadi sebuah buku monograf yang memaparkan hasil penelitian dari seseorang. Lalu pengertian berikutnya tentang diktat. Ini adalah bahan ajar yang disusun berdasarkan kurikulum dan silabus, terdiri dari bab-bab yang memuat materi pembelajaran. Bahan ajar ditulis secara ringkas dan padat dengan mencantumkan semua referensi atau teori yang dikutip dari orang lain. Tegas, pengertian diktat ini yang saya kutip dari www.perpusku.com menegaskan bahwa diktat lebih spesifik lagi terkait dengan ritme dan materi pembelajaran di suatu mata kuliah atau suatu bidang ilmu. Lalu pengertian modul. Modul adalah satuan bahan ajar yang dapat dipelajari sendiri oleh siswa, self-instruksional. Modul ditulis untuk satu satuan kompetensi mata pelajaran atau satu paket bahan ajar atau learning materials.
Baik Bapak Ibu dosen, peneliti dan mahasiswa serta kalangan penulis yang menyaksikan video ini sudah saya tampilkan di layar tabel ciri dan karakter dari masing-masing buku yang saya kutip dari slide-nya Bapak Samsul Arifin dengan judul Sukses Menulis Buku Pendidikan Tinggi tahun 2015 sebagaimana di upload atau diunggah di halaman www.dosenhukum.com. Karakter dari masing-masing buku terpapar, ada buku monograf, buku referensi, buku diktat, buku ajar, dan modul ajar. Sedangkan ciri atau karakternya pertama adalah sumber pembuatan buku. Jika di monograf, maka sumbernya adalah hasil penelitian. Sedangkan untuk buku referensi sama, sumber pembuatan bukunya adalah hasil penelitian. Lalu untuk diktat, ini hasil yang mengemas kembali buku referensi. Jadi diktat itu bersumber dari ini, buku referensi. Kemudian kalau buku ajar, itu sumbernya adalah RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, kalau di kurikulum yang lama di perguruan tinggi itu disebut dengan silabus atau GBPP. Sama, modul ajar juga sumber pembuatan bukunya adalah RPS. Jadi maksudnya di sini adalah sumber pembuatannya harus merujuk terhadap materi-materi perkuliahan dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan akhir. Jadi kalau di RPS menyebutkan pertemuan 1 tentang misalkan pengantar perkuliahan, maka bab 1 atau pembahasan pertama di buku ajar adalah terkait dengan pengantar perkuliahan. Begitu juga dengan modul ajar. Lanjut, karakter berikutnya adalah tentang penggunaan buku. Buku monograf ini digunakan oleh dosen untuk mengajar dan meneliti. Sedangkan buku referensi sama, digunakan dosen untuk mengajar dan meneliti. Diktat ini lebih kerap digunakan untuk mengajar saja. Jadi tidak bisa atau tidak lazim digunakan untuk meneliti. Sedangkan buku ajar digunakan mahasiswa untuk belajar. Begitu juga dengan modul ajar. Lalu karakteristik terkait dengan khas isi buku. Kalau monograf itu isinya sesuai alur logika atau urutan keilmuan. Ada peta keilmuan. Jadi terstruktur dia dari mulai rumusan masalah sampai dengan hasil pembahasan dan kesimpulan yang memiliki kebaharuan. Sedangkan buku referensi isi bukunya sesuai alur logika, urutan keilmuan, ada peta keilmuan, kemudian ada studi kasus dan ilustrasi. Diktat isinya sesuai alur logika atau urutan keilmuan, ada contoh soal, ada soal latihan. Kemudian untuk buku ajar, khas isi bukunya adalah urutan sesuai dengan RPS, ada ilustrasi, ada contoh, ada studi kasus, ada latihan yang di dalamnya mengandung umpan balik dari para mahasiswa. Kemudian di modul isinya adalah kekhasannya pertama sesuai RPS, ada prosedur belajar atau kerja praktek, ada lembar kerja, dan ada moduler. Karakteristik berikutnya adalah gaya penyajian. Untuk buku monograf, penyajiannya lebih formal dan mengatakan tentang isi buku itu secara tegas. Begitu juga dengan buku referensi, formal dan mengatakan uraian-uraian bukunya secara tegas. Demikian juga dengan diktat. Beda dengan buku ajar, berisikan sedikit semi formal dan sifatnya menggambarkan, bukan menegaskan atau mengatakan. Hampir sama dengan karakteristik buku modul ajar. Lalu penerbitan. Monograf diterbitkan, disebarluaskan dan ber-ISBN. Apa itu ISBN? ISBN adalah International Serial Book Number, terregister di Direktori Publikasi Buku Internasional, dan ini di Indonesia dibawahi oleh Perpusnas RI. Kemudian sama, buku referensi juga diterbitkan dan disebarluaskan ber-ISBN. Berbeda dengan diktat, ini diedarkan hanya di kalangan mahasiswa dan lazim disebut dengan kalangan sendiri. Tidak diterbitkan maksudnya tidak disebarluaskan dan tidak lazim
wajib ber-ISBN. Buku ajar sama dengan monograf dan referensi. Lalu modul bahan ajar ini sama dengan diktat. Substansi pembahasan di monograf, substansi pembahasan hanya satu hal saja dalam satu bidang ilmu. Contoh misalkan bidang ilmunya seperti yang saya geluti adalah hukum agraria. Nah, yang saya teliti contohnya misalkan adalah tentang pendaftaran tanah. Maka substansi buku monograf yang saya susun adalah tentang pendaftaran tanah. Spesifiknya lagi adalah terkait dengan problematika misalkan perbedaan nama dalam sertifikat atas tanah. Nah, ini yang menjadi bahan untuk penyusunan monograf. Buku referensi itu isinya adalah membahas satu bidang ilmu. Nah, ini contoh kebalikan dari monograf tadi. Tadi saya sebut misalkan saya bidang ilmu adalah hukum agraria. Saya susun buku tentang hukum agraria, buku referensi yang di dalamnya banyak, tidak hanya berbicara terkait dengan pendaftaran tanah, tetapi misalkan juga terkait dengan hak atas tanah, kemudian pengadaan tanah, konflik sengketa dan perkara dan seterusnya. Diktat ini isinya sesuai dengan kebutuhan belajar. Maka kalau di pelajaran atau di perkuliahan dia membutuhkan misalkan contoh hukum agraria hanya membahas tentang pendaftaran tanah dan peralihan atas tanah, sub pembahasan di dalam diktat yang ditajamkan. Lalu di buku ajar ini sama dengan diktat dan modul, disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Jadi harus sesuai dengan RPS, silabus, GPPP yang sudah ditetapkan. Kemudian proses pembelajaran di buku monograf ini terbimbing artinya apa? Di dalam buku yang sudah diuraikan atau dijabarkan di masing-masing buku baik monograf, buku referensi maupun diktat, ini sudah ada bimbingan untuk pembelajaran yang ditampilkan di dalam buku itu. Berbeda dengan buku ajar dan modul ajar, ini bersifat mandiri. Jadi si mahasiswa mempedomani buku ajar dan modul ajar itu untuk bahan pembelajaran. Jadi isi buku ajar dan bahan ajarnya memang sudah mengarahkan si mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Lalu karakteristik berikutnya adalah lingkup penggunaan. Kalau buku monograf digunakan oleh penelitian dan pengajaran. Begitu juga dengan buku referensi. Sedangkan diktat, buku ajar, dan modul ini digunakan untuk pengajaran atau proses kegiatan belajar mengajar atau PKBM di perkuliahan. Lalu terkait dengan sitasi, ini agak menarik dan ternyata tidak semua jenis buku ini dapat disitasi. Ini berguna sekali sitasi untuk Sinta Bapak Ibu dosen masing-masing. Kalau di monograf, sitasi itu dapat dibuat sitasi dan ditulis dalam daftar karya referensi ilmiahnya. Jadi misalkan saya menulis monograf, nama saya itu dikutip. Monograf saya itu, buku itu dikutip oleh misalkan tugas akhir atau skripsi mahasiswa atau penulis lain, buku lain. Nah, itu dapat sitasi ke saya di Google Scholar-nya dan masuk ke dalam Sintas. Lanjut, buku referensi ini dibuat dan disitasi sama seperti monograf. Ini juga dapat tersitasi saya sebagai penulisnya. Diktat, buku ajar dan modul ini tidak dapat disitasi, walaupun mungkin mahasiswa mengutip tulisan saya di diktat, tulisan saya yang ada di buku ajar maupun tulisan saya yang ada di modul lalu dipaparkan di dalam salah satu referensi penelitian skripsi mahasiswa tersebut, maka itu tidak masuk ke dalam sitasi. Baik, itu tabel ciri dan karakter. Sekarang kita masuk ke substansi yang sedikit memaparkan dan menegaskan perbedaan dari masing-masing. Pertama, buku ajar. Ini ada dua karya buku ajar saya yang sudah saya terbitkan, ya. Yang pertama adalah hukum agraria. Ini buku ajar tahun 2018. Kemudian buku ajar hukum dan etika profesi hukum di tahun 2020 baru saya terbitkan beberapa bulan yang lalu. Isinya menimbulkan minat baca dan motivasi mahasiswa untuk belajar. Kemudian dirancang dan ditulis untuk mahasiswa. Jadi saya bicara hukum agraria di dalam buku ajar ini, saya bicara hukum dan etika profesi di dalam buku ajar ini yang saya contohkan ini memang seakan-akan buku ini menjadi perantara atau alat komunikasi saya terhadap mahasiswa. Jadi si mahasiswa membaca buku ini merasa bahwa saya yang sedang berbicara di depan dia. Itulah dia maksudnya dirancang ditulis untuk mahasiswa. Kemudian dalam buku ajar ini saya sudah terapkan tujuan instruksionalnya. Bagaimana seharusnya mahasiswa menjalankan atau melaksanakan perkuliahan di dua mata kuliah yang
yang sudah saya buat buku ajarnya ini. Lalu pasarnya terbatas hanya untuk saya, dosen yang mengajarkan hukum agraria ataupun hukum dan etika profesi hukum ini, atau dosen lain yang mengajarkan mata kuliah ini, dan juga mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini di kelas saya. Kemudian bahasa-bahasa yang di dalam buku ini dimuat dengan fleksibel, sistematis, kemudian pola kerangkanya terstruktur, kemudian ini disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang diharapkan sesuai yang dicantumkan di dalam RPS tadi. Lalu fokus pada pemberian kesempatan mahasiswa berlatih. Di dalam ini ada latihan-latihan yang saya buat di dalam buku ajar ini. Lalu ada rangkumannya sudah ada di dalamnya. Kemudian gaya penulisan komunikatif. Seperti yang saya bilang tadi, buku ini seakan-akan menjadi perantara komunikasi saya dengan mahasiswa. Si mahasiswa yang membaca buku ajar yang saya susun ini merasa bahwa saya langsung berbicara dengan dia. Karena apa? Bahasa yang digunakan, kemudian pembahasan yang ada di dalam buku ini adalah dengan gaya bahasa penulisan yang komunikatif. Kemudian ada umpan balik. Saya akan tagih apa yang saya perintahkan atau saya tugaskan di buku ini, itu nanti akan saya tagih ke mahasiswa mana hasil dari tugas yang diberikan ataupun tes formatif yang ada di dalam buku itu. Kemudian mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa. Di dalamnya sudah ada tugas mandiri dan tugas terstruktur yang menjadi komponen penilaian dalam SN Dikti dan KKNI. Jadi akan muncul dan diakomodasi oleh buku ajar ini terkait dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, baik per materi maupun per pertemuan yang dibahas atau dikuliahkan dalam pembelajaran. Lalu menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Ada petunjuk-petunjuk di dalam buku ini, termasuk tujuan-tujuan materi pembelajarannya masing-masing. Next, kita perhatikan perbedaan berikutnya adalah buku referensi, yaitu isinya mengasumsikan minat baca, bahwa kelaziman orang membaca buku referensi ini sesuai dengan kebutuhan. Dia mencari referensi apa? Contoh, saya melakukan penelitian tentang peralihan hak atas tanah, maka buku referensi dasar-dasar hukum agraria yang saya tampilkan di layar ini menjadi salah satu pemenuh kebutuhan saya untuk referensi dari penelitian saya tentang pendaftaran tanah. Jadi dirancang, ditulis untuk dibaca guru, dosen, peneliti, dan umum. Tidak ada tujuan instruksional. Buku ini dari bagian awal sampai bagian akhir dia mengalir sesuai dengan kerangka konseptual atau linearitas yang dibangun di dalam suatu buku referensi. Kemudian pasarnya luas, semua kalangan, termasuk tadi guru, dosen, peneliti, dan umum. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa yang mengikuti pelajaran mata kuliah hukum agraria. Penyusunan linear dan sesuai bidang ilmu, tidak dibahas di luar pembahasan tentang hukum agraria. Jadi khusus dia mempelajari tentang hukum agraria. Di dalamnya tidak saya terapkan, di buku saya ini tidak saya terapkan untuk memberikan latihan, tidak mesti memberikan rangkuman, karena itu memang ciri khas atau karakter dari buku referensi. Kemudian gaya penulisan yang saya gunakan adalah naratif, tidak komunikatif, dan padat. Ketika bicara tentang pengertian saya jelaskan di sana, tidak berusaha untuk menarik feedback dari si pembaca. Tidak terdapat mekanisme umpan balik, ini dia, tidak ada feedback, tidak ada umpan balik. Kemudian tidak mengakomodasi kesulitan belajar mahasiswa, karena memang buku referensi ini tidak menjadi dasar untuk proses pembelajaran, tetapi dia hanya menjadi sumber atau literasi bahan bacaan untuk mengikuti perkuliahan. Tidak menjelaskan cara mempelajari buku referensi. Memang buku seperti yang disebutkan tadi, buku referensi ini tidak menjadi acuan dalam proses pembelajaran, tetapi menjadi referensi tambahan bahan bacaan untuk mengikuti pembelajaran suatu proses perkuliahan. Next, buku monograf. Nah, ini saya tampilkan buku saya. Terbitannya tidak berseri, melainkan lengkap dalam satu volume atau sejumlah volume yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau memang di dalam satu pembahasan itu ada 2 atau 3 volume yang dilaksanakan per periodik, misalkan per semester, itu menjadi satu buku terbitan, tidak bersambung, dia tidak berseri. Berisi satu topik atau beberapa topik yang saling berkaitan dalam satu bidang ilmu. Tadi sudah saya sebutkan contoh agraria, pendaftaran tanah, maka spesifiknya adalah apa yang dibahas di dalam pendaftaran tanah itu, tidak membahas yang lain-lain terkait dengan pendaftaran yang di luar pendaftaran tanah. Isi buku sudah kompetensi bidang ilmu penulis. Ya, karena memang spesifik saya di hukum agraria, maka saya tidak akan membahas tentang IPA, tentang matematika, melainkan hanya hukum agraria di monograf itu. Memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuan yang utuh, rumusan masalah yang mengandung nilai kebaharuan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori muktahir yang lengkap dan jelas, kesimpulan dan daftar pustaka.
Memang nyata dan terang ini bentuk sebuah resum penelitian ya. Isinya bukan diambil dari disertasi atau tesis, dapat ditulis secara online, kemudian ditulis oleh satu orang. Selanjutnya diktat, ini adalah salah satu contoh diktat yang pernah saya buat ya. Format diktat pada umumnya berisi 3 bagian, yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal berisi identitas diktat, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian bagian isi diuraikan bab demi bab sesuai dengan pokok bahasan yang spesifik. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan biodata penulis. Tidak lazim ber-ISBN dan tidak disebarkan secara luas untuk kalangan sendiri. Lalu yang terakhir adalah modul. Ini contoh modul yang udah pernah saya buat. Karakteristik modul sebagai bahan ajar dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Tampilan yang menarik dan menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu modul memakai banyak ilustrasi supaya menarik untuk dibaca. Kerangka isi modul berbeda-beda, namun substansi yang tertulis di dalam modul minimal berisi deskripsi tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi hasil belajar, kemudian petunjuk belajar, uraian materi, bahan bacaan, soal latihan, dan kunci jawaban atau rubrik. Kunci jawaban digunakan untuk soal objektif, sedangkan rubrik digunakan untuk soal esai. Sistematika dan struktur penulisan yang terdapat di dalam buku ajar, buku monograf, buku referensi, diktat, dan modul ini tentu berbeda-beda. Dan sengaja saya tidak bahas di video saya kali ini karena saya akan berikan ulasannya di video saya selanjutnya. Maka oleh karenanya sahabat-sahabat semua jangan sungkan untuk mensubscribe dan mencet tanda lonceng channel ini agar bisa mengikuti video saya yang lainnya. Kalau suka dengan video ini silakan klik tanda like, tidak suka silakan jempol ke bawah juga tidak apa-apa, dan jika ada yang perlu kita diskusikan silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mohon maaf saya kalau ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.